pada kesempatan kali ini ada beberapa subtopik yang akan aku jelaskan. Yang pertama adalah mikrobiologi, konsep imunologi, kemudian perkembangan sistem imun, dan terakhir adalah sistem imun alami dan juga adaptif. Nah, pertama-tama apa sih itu imunitas? Jadi, imunitas sendiri adalah suatu kemampuan tubuh untuk melindungi dirinya sendiri dengan menahan atau menghilangkan benda asing, seperti bakteri ataupun virus ataupun sel abnormal seperti kanker, yang tentu saja berpotensi merugikan. Nah, pada imunitas ini ada yang dinamakan sistem imun. Apa itu sistem imun? Jadi, sistem imun adalah suatu sistem pertahanan internal yang berperan kunci dalam mengenali dan menghancurkan atau menetralkan benda yang bukan diri normal. Lalu, apa sih bedanya sistem imun dan juga respon imun? Jadi, teman-teman, kalau respon imun dia adalah suatu respon yang dihasilkan dari patogen potensial. Nah, patogen itu tadi seperti bakteri ataupun virus yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, jenis imunitas itu dibagi dua, teman-teman, yaitu adalah imunitas alami yang menjadi garis pertahanan pertama atau disebut juga imunitas non-spesifik. Nah, kemudian ada juga garis pertahanan kedua, yaitu sistem imun adaptif yang akan memberikan perlindungan terhadap reinfection ataupun infeksi ulang. Dia itu dapat mengenali dan juga menghancurkan patogen secara khusus. Nah, pasti teman-teman udah familiar dong dengan penyakit 2 tahun ke belakang yang banyak memakan korban jiwa, yaitu COVID-19 ya. Jadi sederhananya, pembelajaran mengenai imunitas ini kita berikan contoh pada virus COVID-19 ini. Jadi, ketika seseorang terinfeksi virus, salah satunya misalkan karena virus SARS-CoV-2, yaitu virus penyebab COVID yang ditularkan melalui udara, maka tentu saja akan terjadi suatu respon imun host selama infeksi. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar berikut, adalah salah satu respon imun. Di sini adanya perekrutan dari sel B ataupun sel plasma yang akan menghasilkan antibodi spesifik yang dapat nantinya menetralkan virus. Sini lihat ya teman-teman, keluarnya sel beta. Sebelum kita mengenal lebih lanjut nih mengenai sistem imun, ada hal yang harus kita kuasai nih ketika belajar sistem imun, yaitu antibodi. Jadi, antibodi adalah imunoglobulin yang diproduksi oleh sel plasma setelah sel progenitor beta diaktifkan oleh antigen spesifik dan akan menata kembali gen imunoglobulin sehingga antibodi itu akan mencocokkan dengan antigen. Nah, apa sih itu antigen? Jadi, antigen itu adalah zat yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, teman-teman, antibodi itu dibagi menjadi 5 kelas utama pada manusia itu. Ada IgM, IgA, IgD, IgE, dan juga IgG. Atau teman-teman ingat aja nih bahasa Jawanya berdiri atau madeg gitu ya. Nah, madeg ini berarti IgM, IgA, IgD, IgE, dan juga IgG. Nah, berikut adalah struktur dasar dari imunoglobulin. Imunoglobulin atau antibodi ini dia terdiri dari 2 rantai ringan dan 2 rantai berat. Nah, dia itu akan membentuk suatu molekul antibodi yang disebut dengan monomer. Jadi, yang teman-teman lihat gambarnya sekarang yang seperti huruf Y ini, itu adalah monomer strukturnya. Nah, rantai ini dia dihubungkan oleh ikatan disulfida dan berbagai bagian di dekat ujung amino pada rantai ringan dan rantai berat itu akan mengikat antigen tersebut. Nah,
Regiostem atau regio Fc molekul dia dapat berikatan pada reseptor permukaan sejumlah tipe sel. Nah, jadi sebagaimana yang teman-teman lihat tadi bahwa imunoglobulin itu terdiri dari heavy chain atau rantai ringan dan juga rantai berat. Ini rantai ringan dan juga rantai beratnya. Nah, itu yang akan mengikat antigen atau zat yang menyebabkan infeksi. Maka ketika terdapat antigen akan adanya respon dari antibodi, teman-teman.